Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Nasution dan rekan saya Nanang Hakim sebagai pemateri kedua. Saya Naila Najah sebagai pemateri ketiga. Saya Jamar Sati sebagai pemateri keempat menyampaikan materi kami yang berjudul Konsep Istikhlaf dalam Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar pemikiran istighfar. Istighfar menjelaskan bahwa harta dan kekayaan pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diamanahkan kepada manusia untuk dikelola sesuai dengan syariatnya. Teori ini hanya terdapat dalam sistem ekonomi Islam dan tidak ada di dalam sistem ekonomi lainnya. Sistem agama dan ideologi di dunia memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan. Sebelum membahas pandangan Islam tentang kepemilikan, penulis akan mengulas secara singkat konsep kepemilikan dalam kapitalisme dan sosialisme. Dari sudut pandang fikih mu'allamah, kepemilikan adalah wewenang seorang atau suatu benda yang kemungkinan untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, seperti menjual, menghibahkan, mewakafkan, dan meminjamkannya. Sebelum tindakan tersebut tidak melanggar syariat, hak ini memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menggunakan hartanya sesuai keinginannya, tetapi dengan batasan-batasan syariah. Selain itu, orang lain tidak berhak mengambil tindakan hukum atas harta milik orang tersebut tanpa izin. Di sisi teologis, kepemilikan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang amanah atas harta tersebut dan harus mengelola serta memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan bersama. Para ulama fikih menyatakan ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam. Pertama, melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Kedua, melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang lain atau lembaga hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti penerima harta warisan dan ahli warisnya yang telah wafat. Keempat, hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami seperti buah di kebun, anak sapi yang lahir, atau hasil dari keuntungan dagang. Etika lingkungan dan generasi mendatang. Kesadaran bahwa manusia adalah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola alam dan mengimplikasikan yang terhadap etika lingkungan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya dan sumber daya alam, tetapi juga atas kelangsungan hidup generasi yang mendatang. Sebagai pengelola, manusia harus memenuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam. Masalah lingkungan ini telah menjadi isu global. Masalah lingkungan saat ini telah menjadi isu global yang serius, menyusul isu-isu lain seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Negara-negara maju cenderung memberikan bantuan kepada negara yang mampu menjaga kelestarian lingkungannya. Dalam etika lingkungan, terdapat 2 pandangan utama, antropocentrisme dan biosentrisme. Antropocentrisme memandang bahwa alam hanya bernilai sejauh ia berguna bagi manusia. Hal ini mendorong eksploitasi lingkungan tanpa mempedulikan kelestariannya. Sebaliknya, biosentrisme menganggap semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, tidak hanya sebagai alat bagi manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab ekologis menjadi sangat mendesak. Manusia perlu memahami bahwa tindakan-tindakan mereka ini akan mempengaruhi kehidupan manusia yang akan mendatang. Dengan demikian, mereka harus menahan diri dari eksploitasi
berlebihan dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan data sosial. Dimensi teologis istikhlaf. Satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh manusia adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala bekerja untuk manusia, dan demikian pula bagaimana cara manusia bekerja untuk alam dan isinya. Jika dilakukan pendekatan melalui Asmaul Husna, maka kita akan menemukan bahwa cara kerja Allah Subhanahu wa taala di alam ini adalah cara kerja yang paling sempurna. Allah tidak membedakan manusia-manusianya dalam memberikan rahmat. Namun Allah memberikan rahmat khusus untuk manusia-manusianya yang produktif dalam bekerja maupun ibadah. Dalam mengelola sumber daya alam, manusia tidak dibenarkan untuk merusaknya. Prinsip Islam mengajarkan bahwa dalam mengambil manfaat dari alam, manusia harus mencegah mudarat yang mungkin timbul. Bahkan jika manfaatnya besar, prinsip perbaikan harus diutamakan. Misalnya, seorang pengusaha kertas ingin memproduksi banyak kertas dan dia menebang banyak pohon, maka dia harus menanam pohon-pohon itu kembali agar tidak merusak alamnya. Manusia harus menggunakan ilmu dan teknologi yang dibingkai dengan iman dan akhlak untuk menemukan cara pengelolaan alam yang lebih bijak dan berkelanjutan. Manusia bukan hanya bekerja untuk kehidupan di zaman sekarang, namun manusia harus meninggalkan generasi yang tidak lemah, baik dari segi ekonominya, iman, ilmu, teknologi maupun akhlaknya. Karena itu, peran manusia sebagai pengelola alam mencakup tanggung jawab dalam waktu yang panjang. Manusia harus memastikan bahwa generasi yang akan datang kuat secara fisik, mental, dan spiritual, serta mampu menjaga keberlanjutan hidup di bumi ini. Sekian video kami pada hari ini, dan jangan lupa like, Komen. Subscribe dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya. Dadah! Dadah.